Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa mempelajari lebih lanjut terkait pembelajaran filsafat hukum. Di dalam filsafat hukum ini akan kita bahas lebih lanjut tentunya oleh saya sendiri, Rina Karlina, dan Saya Putri Purnima Dewi. di dalam filsafat hukum ini ada yang akan kita kaji. Yang pertama adalah ruang lingkup kajian filsafat hukum. Dan yang kedua mengenai manfaat mempelajari filsafat hukum. Kita membahas mengenai ruang lingkup filsafat hukum, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu yang menjadi ruang lingkup filsafat. Di sini ada menurut Aristoteles yang meliputi yang pertama logika. Logika ini merupakan filsafat yang membahas mengenai nilai kebenaran yang membantu kita untuk berkomitmen pada kebenaran dan menjauhi kesalahan serta menerangkan bagaimana seharusnya berpikir secara benar itu. Jadi logika ini merupakan filsafat yang mempelajari bagaimana kita berpikir secara benar. Yang kedua, di sini ada filsafat praktis, di mana filsafat yang membahas mengenai bagaimana selayaknya perilaku perbuatan manusia. Nah, filsafat praktis ini meliputi ilmu pengetahuan alam, matematika, dan metafisika. Selanjutnya, di sini ada filsafat teoritis, di mana filsafat teoritis ini merupakan filsafat yang membahas mengenai berbagai hal yang sesuai dengan apa adanya. Filsafat teoritis ini meliputi mengenai etika, politik dan ekonomi, di mana filsafat hukum ini juga merupakan bagian dari filsafat teoritis yang termasuk ke dalam filsafat etika. Nah, filsafat etika ini selain membahas mengenai filsafat hukum, juga membahas mengenai kesopanan, kesusilaan, dan juga agama. Lalu selanjutnya di sini ada poetika atau estetika, filsafat yang membahas mengenai nilai keindahan dan berusaha membantu kita dalam meningkatkan rasa keindahan dan membatasi tingkatan-tingkatan yang menjadi standar dari suatu yang indah. Contoh dari poetika ini merupakan kesenian yang merupakan kita melihatnya itu sebuah keindahan dari suatu benda. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ruang lingkup kajian filsafat hukum. Masalah-masalah dasar yang menjadi perhatian para filsuf masa terdahulu terbatas pada masalah tujuan hukum, terutama masalah keadilan, hubungan hukum alam dan hukum positif, hubungan negara dan hukum, dan juga lain-lain. Filsafat hukum hanyalah merupakan sampingan demi kelengkapan filsafatnya. Para filsuf harus juga membahas segala aspek dari filsafat termasuk juga hukum, walaupun terbatas pengaruhnya sangat besar hingga saat ini. Pada masa kini, objek pembahasan filsafat hukum tidak hanya masalah tujuan hukum saja, tetapi setiap permasalahan yang mendasar sifatnya yang muncul dalam masyarakat yang memerlukan suatu pemecahan. Filsafat hukum sekarang bukan lagi mengenai filsafat hukumnya para ahli filsafat seperti di masa-masa lampau, melainkan merupakan buah pemikiran para ahli hukum, baik itu teoritis maupun praktis, yang dalam tugas sehari-harinya banyak menghadapi permasalahan yang menyangkut keadilan sosial di masyarakat. Jadi sudah jelas bahwa masalah yang terjadi di ruang lingkup filsafat hukum ini pada zaman dahulu dan zaman sekarang sudah berbeda. Orang-orang yang menjadi para filsuf juga berbeda antara dulu dan sekarang. Kalau dulu yang menjadi para filsuf hukum ini merupakan orang-orang yang benar mempelajari filsafat hukum, sedangkan untuk yang sekarang bukan lagi orang-orang yang hanya berfokus untuk mempelajari filsafat hukum saja, tetapi para ahli hukum juga bisa disebut filsuf. Nah, untuk masalahnya pun kalau untuk terdahulu terfokus pada tujuan hukum saja, tetapi untuk yang sekarang lebih ke masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Nah, masalah-masalah ini meliputi yang pertama, ada hubungan hukum dengan kekuasaan, di mana hubungan hukum dan kekuasaan ini dapat dirumuskan dalam slogan singkat bahwa hukum tanpa kekuasaan bagaikan angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum bagaikan kalilam, di mana di dalam penerapannya pun hukum itu memerlukan sebuah kekuasaan. Lalu ada hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya, di mana hukum yang baik itu merupakan hukum yang menggambarkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Lalu apa sebabnya negara berhak menghukum seseorang?
Jadi di dalam hukum itu negara diberikan wewenang untuk menghukum warga negaranya karena jika warga negaranya itu berbuat untuk membahayakan negara dan mematahkan sendi-sendi yang sudah ada di negara tersebut, maka negara berhak untuk menghukum warga negaranya tersebut. Lalu apa sebabnya orang menaati hukum? Jadi hukum itu ada akibat dibuatnya oleh orang-orang yang berwenang seperti para menteri, presiden yang memang sudah ditunjuk oleh masyarakat, ataupun hukum juga bisa dibuat oleh atas kesepakatan masyarakat itu sendiri sehingga hukum itu hidup dan harus ditaati oleh semua orang. Lalu ada masalah pertanggungjawaban, di mana pertanggungjawaban ini merupakan kewajiban dari seseorang. Jika orang tersebut menghindar dari kewajibannya, maka orang tersebut bisa dituntut secara hukum. Lalu di sini ada masalah hak milik. Hak milik itu merupakan hubungan seseorang dengan suatu benda. Contohnya ketika saya membeli suatu pulpen, maka pulpen itu menjadi milik saya, tidak bisa diaku oleh yang namanya Rina karena Rina ini tidak membeli pulpen tersebut. Lalu di sini ada masalah kontrak, di mana di dalam suatu kontrak ini berdasarkan atas hukum, ada perjanjian di antara dua orang. Jika salah satu orang melanggar kontrak, maka bisa dituntut oleh hukum. Di sini ada masalah peranan hukum sebagai sarana dan pembahasan masyarakat, di mana hukum ini kan berfungsi untuk mengatur dan di mana hukum ini kan berfungsi untuk mengatur dan mengelola masyarakat, di mana dalam mengatur dan mengelola ini akan terjadi pembaharuan baik itu dalam struktur masyarakat maupun pola pikir masyarakat yang akan membawa masyarakat ke arah pembangunan. Pembahasan yang selanjutnya yang akan dikaji yaitu tentang ruang lingkup kajian filsafat hukumnya secara umum. Menurut Bahrum 2013 di halaman 36. Ruang lingkup kajian filsafat hukum ini ada 3. Yang pertama ini ada ontologi. Kata ontologi ini dia berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos dan logos. Ontos artinya ada dan logos artinya ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa ontologi ini merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang keberadaan atau merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat dari segala sesuatu yang ada, baik itu berupa realitas fisik maupun metafisik. Nah, jadi pokoknya ontologi ini membahas terkait tentang hakikat atau keberadaan segala sesuatu gitu. Sedangkan poin yang kedua yaitu ada epistemologi. Kata epistemologi ini dia berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan dan logos artinya teori atau ilmu. Jadi epistemologi ini kita dapat simpulkan yaitu merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuannya atau asal mula, metodenya, strukturnya, dan valid tidaknya suatu pengetahuan tersebut gitu. Dan yang ketiga yaitu terkait aksiologi. Aksiologi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu aksio dan logos. Aksio ini artinya pantas atau layak. Sedangkan logos itu artinya ilmu ya, ini sedikit ketinggalan. Jadi aksiologi ini merupakan suatu teori nilai yang memang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang memang telah diperoleh sebelumnya. Aksiologi sendiri pun dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang memang membahas tentang hakikat dari manfaatnya ataupun kegunaan dari pengetahuan yang sudah ada. Jadi dapat disimpulkan dari ketiga ruang lingkup kajian filsafat hukum ini, yang pertama ontologi ini bisa dikatakan sebagai hakikatnya. Nah, sedangkan epistemologi itu pengetahuan-pengetahuan yang memang dikaji atau yang didapat atau yang diperoleh dari hasil hakikat yang tadi diteliti itu. Sedangkan aksiologi itu melihat dari nilai-nilai yang ada pada pengetahuan yang sudah diperoleh tadi. Misalnya nilai-nilai yang didapat itu kita harus kaji terlebih lagi terkait manfaatnya, seperti apa kegunaannya, baik itu untuk masyarakat ataupun untuk seluruhnya, seperti itu. Dan yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu terkait manfaatnya, terkait manfaat mempelajari filsafat hukum.
Nah, khususnya untuk di mata kuliah filsafat hukum di tingkat terakhir itu fungsinya untuk menempatkan hukum itu dalam tempat dan perspektif yang tepat sebagai bagian dari usaha manusia menjadikan dunia itu suatu tempat yang lebih pantas untuk didiaminya gitu ya. Gunanya ya untuk mengimbangi efek dari spesialisasi yang sempit yang mungkin disebabkan oleh program spesialisasi yang memang dimulai dari tahun keempat. Jadi dengan kita belajar terkait filsafat hukum ini, tentunya kita akan memiliki pemikiran yang lebih mendalam terkait hukum yang ada di masyarakat ataupun yang ada di negara kita itu sendiri gitu ya, seperti itu kurang lebihnya. Dan yang selanjutnya yang akan dibahas terkait kesimpulannya. Di dalam kesimpulan ini yaitu ada ruang lingkupnya. Jadi ruang lingkup kajian hukum ini meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, dilihat ya bahwa ontologi ini adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada atau bisa dikatakan hakikat atau keberadaan sesuatu hal tersebut. Sedangkan epistemologi ini adalah ilmu yang memang membahas terkait teorinya, sedangkan aksiologi itu adalah kajian tentang nilai ilmu pengetahuan, baik itu nilai kegunaannya, manfaatnya, dan lain sebagainya. Nah, lalu masalah-masalah dasar di dalam ruang lingkup kajian filsafat hukum ini tentunya menjadikan perhatian para filsuf di masa dahulu itu terbatas lebih kepada masalah tujuan hukum berbeda dengan pada masa sekarang ini. Objek pembahasannya filsafat hukum ini tidak hanya kepada masalah tujuan hukum saja, tetapi pembahasannya itu melingkup kepada permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat yang tentunya perlu dipecahkan atau mendapatkan sebuah solusi. Nah, di dalam manfaat dari mempelajari filsafat ini tentunya untuk menempatkan hukum dan dalam tempat dan perspektif yang tepat ya, sebagai bagian dari usaha manusia yang menjadikan dunia ini suatu tempat yang lebih pantas untuk didiaminya. Yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini terkait filsafat hukum. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.